Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang mulia Kiai Haji Khaironi Hidayat. Nah, pada siang hari ini kita sudah berada di hari ke-6, berarti kita sudah menginjak hari kedua dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Acara pada hari ini yaitu siraman rohani atau kutub yang akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Rifai Hasim Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fakhsha'i wal munkar. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kiai Haji Khaironi Hidayat SAG MM. Yang kami hormati para kasih, ada Bapak Kasih Dimas Islam, Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Kasih Pendidikan Agama Islam di sekolah, Bapak Penyelenggara Zakat Wakaf, Bapak Ibu. Pertama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kita sampai di hari yang ke-6. Mudah-mudahan puasa kita mulai dari yang pertama sampai nanti buka dan bahkan di akhir Ramadan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan predikat yaitu orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, meneruskan yang kemarin di hari pertama di dalam kuliah duhur, Bapak Kiai Khaironi Hidayat telah menyampaikan urutan yang pertama, yaitu hal registrasi. Nah, kemarin sudah registrasi, yaitu kita semuanya telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah kuncinya. Ini adalah registrasi kita. Semua amalan kebaikan seseorang tanpa didasari ini, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal kebaikan seseorang didasari dengan iman, maka akan menyebabkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita membuang duri dari jalan, kita hilangkan duri dari jalan ataupun barang yang mengganggu orang lewat, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan kita akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mustahil kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga gara-gara membuang duri dari jalan yang mengganggu orang lewat bisa juga menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, urutan kedua setelah kita memasukkan password tadi registrasi, yang kedua yaitu kita akan membahas pada hari ini tentang pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Bapak Ibu yang dihormati dan yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sholat ini adalah suatu perintah yang sangat istimewa.
Kalau perintah-perintah yang lain, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, maka Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah di muka bumi ini. Tetapi untuk perintah sholat, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk di Isra dan Mi'rajkan. Jadi ini perintah yang sangat istimewa. Oleh karena itu, setelah orang ini beriman, maka amalan yang utama setelah orang beriman ini adalah sholat. Adalah sholat. Dan sholat ini sangat penting buat kita semuanya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini sebagai mi'rajnya orang-orang yang beriman. Lalu sholat yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sholat ini kita mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi caranya sholat itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal mencontoh saja, kita tinggal mengamalkan saja. Lalu sholat yang seperti apa yang ada nilainya? Sholat yang ada nilainya di sisi Allah yaitu sholat yang khusyuk dan khusyuk. Ya, gampangnya sholat yang bagaimana? Yang sholat yang penuh dengan konsentrasi. Sholat yang penuh dengan konsentrasi. Maka dengan sholat, karena ini sebagai mi'rajnya orang beriman, sebenarnya kalau kita punya masalah, maka kita bisa mengadukannya kepada Allah melalui sholat. Cuman kenapa kita ini sudah sholat, bolak-balik sholat, hutang tetap aja tidak lunas-lunas, anak tetap aja tidak pinter-pinter makan nafkah, istri tetap aja mungkin cerewet. Kenapa kok bisa seperti ini? Hadirin rahimakumullah, mungkin sholat kita ini belum bisa mendatangkan nusratullah, pertolongannya Allah. Kenapa kok belum bisa mendatangkan pertolongannya Allah? Mungkin karena sholat kita ini ya sholatnya betul, duhur 4 rakaat, rukuk sujudnya bener, tetapi diri kita di dalam sholat mungkin belum ada sambungannya dengan Allah. Kita sudah sholat, tetapi kok tidak doa, tidak kabul-kabul ini. Ya mungkin kita berhusnuzon, mungkin kita sholat kita belum ada sambungannya dengan Allah. Maka supaya bisa khusyuk ini, caranya bagaimana agar sholat kita diterima dan bisa mendatangkan pertolongan Allah, nusratullah. Maka caranya ada 2. Yang pertama, kita perbaiki dohirnya sholat. Kita perbaiki dohirnya sholat. Apa itu dohirnya sholat? Tidak usah saya terangkan yang jauh-jauh. Jadi dohirnya sholat ini sesuatu yang nampak oleh mata kita. Contohnya apa dohirnya sholat itu? Ya mulai dari pakaian kita, kemudian tempat sholat kita, mungkin wudhu kita dengan cara yang sempurna. Selama ini mungkin wudhu kita tidak sempurna, atau bahkan wudhu kita pun juga tidak sah. Belum kita evaluasi, kita belajar dari situ. Kemudian kita juga perbaiki gerakan-gerakan sholat. Kemudian kita perbaiki batinnya sholat. Apa batinnya sholat? Yaitu kita tumbuhkan sifat ihsan di dalam diri kita. Apa itu sifat ihsan yang dimasukkan di sini? Tidak usah saya sebutkan hadis Arabnya, langsung saja bahwasanya beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Wa'budillaha ka'annaka tarahu. Beribadah kalian kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ketika kalian tidak bisa melihat Allah, maka yakini di dalam hati fa innahu yara,
sesungguhnya Allah melihat kamu atau melihat kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan khudu tadi, yaitu perbaiki dohirnya sholat, dan kita perbaiki juga artinya sholat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk di dalam sholat kita, dan mudah-mudahan Allah datangkan pertolongan melalui sholat-sholat kita. Dan mari kita ajak saudara kita, istri kita, anak kita untuk menegakkan sholat ini, karena sholat ini adalah ibadah yang utama yang nanti akan ditanyakan ketika orang nanti di yaumul kiamah akan ditanyakan yang pertama kali. Dan mudah-mudahan sholat kita ini baik, dan sehingga golongan diri kita ini, ibadah-ibadah kita yang lainnya juga akan dianggap dengan ibadah yang baik sebagaimana sholat-sholat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat ini dengan cara berjamaah 5 waktu, dan mudah-mudahan diri kita bisa menetapi sholat ini benar-benar khusyuk sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Terima kasih. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Dan kalau ada salahnya saya mohon maaf kepada para hadirin, para jamaah, rahimahumullah. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammad